Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan tertulis dari Pengkhotbah 7 ayat yang pertama. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, membahas kitab Pengkhotbah menjadi semakin menarik ketika tahu bahwa kitab ini ditulis Salomo pada masa tuanya. Alkitab mencatat kejayaan Salomo pada masa mudanya, kehidupan yang glamor dan lain sebagainya. Bisa dikatakan bahwa secara dunia tingkat hidup terbaik, kenikmatan tertinggi sudah Salomo dapatkan dan rasakan. Namun ketika membaca Pengkhotbah 7, seolah-olah nadanya sangat sinis. Pertama dikatakan nama harum lebih baik daripada minyak wangi, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Melalui ayat ini pengkhotbah mau mengingatkan kita bahwa hidup adalah terbatas, pelan tetapi pasti kita akan menghadapi kematian. Kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Baik saudara orang kaya ataupun miskin, terpelajar ataupun tidak, kita tidak mungkin bisa lari darinya. Karena itu ketika saudara sudah tidak ada lagi, apa yang bisa saudara wariskan kepada anak, cucu, dan keluarga? Berikutnya dikatakan pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Pada masa surut seperti ini, Salomo melihat kembali perjalanan hidupnya dan menuangkan pengalamannya dalam kitab Pengkhotbah ini. Jauh lebih bijak apabila kita datang ke rumah duka, karena di rumah duka kita diingatkan bahwa hidup manusia terbatas. Sekarang kita datang menghibur mereka yang berduka, mungkin suatu hari nanti kitalah yang terbaring kaku dan keluarga kita yang perlu dihibur dan dikuatkan atas kepergian kita. Dari refleksi inilah Salomo ingin mengajak setiap kita bisa hidup bijak selama masih ada waktu. Pakailah hidup ini dengan baik. Jangan habiskan masa muda hanya untuk hidup poya-poya, hanya untuk kenikmatan dunia saja. Janganlah sampai seperti penulis kitab Pengkhotbah, ketika semua sudah berlalu, semua sudah berakhir, ia baru sadar mau memperbaiki, tetapi sudah tidak bisa. Hidup hanya sekali, tidak bisa diulang. Karena itu jadilah orang bijak. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan atas kasih berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Biarlah Tuhan firman-Mu yang kami dengar benar-benar kami renungkan, dan mampukan kami untuk hidup bijak sebagaimana yang disampaikan oleh kitab Pengkhotbah, memakai hidup kami dengan baik dan menjadi berkat bagi sesama, agar hidup kami tidak sia-sia di hadapan-Mu. Tuhan berkati dan lindungi serta jaga kami selalu, dan kami mohon ampuni dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita untuk menjadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan
sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Inilah hidupku, hanya bagimu Tuhan, selama hidupku Tuhan. Ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Jadi